Halo bro, gimana kabarnya? Lancar? Di video kali ini, Mamang akan merangkum sebuah film aksi yang berjudul King of Snake, di mana film ini menceritakan tentang sekelompok orang-orang yang mencari bunga hingga asruk-asrukan untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena patukan ular berbisa. Gimana keseluruhan cerita film ini? Yuk kita langsung aja ke ceritanya. Bentar-bentar. Jangan lupa siapkan dulu kopi plus udut terlebih dahulu biar makin pedo. Intinya jangan lupa subrek channel ini ya. Hihi. Check it out. Film diawali dengan memperlihatkan kepada dua orang yang sedang menebang pohon, di mana setelahnya salah satu di antara mereka menemukan ular yang terlihat sudah mati karena terkena reruntuhan pohon yang mereka tebang. Pria itu pun membelah dan memakan empedu dari ular mati tersebut. Dan tiba-tiba, salah satu dari mereka tiba-tiba dicapluk oleh makhluk yang sangat gede sekali, yaitu ular raksasa berkepala dua. Dan akhirnya ia pun innalillahi di tempat dan mengejutkan temannya. Melihat hal itu ia pun pasrah dan berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Tuhan, jangan panggil nyawaku dulu, aku belum kawin. Hingga akhirnya, singkat cerita, kemudian kita diperlihatkan kepada sebuah kereta yang sedang melaju, di mana kereta itu terlihat dipenuhi banyak penumpang. Lalu kita akan diperkenalkan kepada seorang wanita yang bernama Jinglan dan seorang pria yang bernama Masayong. Aneh-aneh ya namanya. Yang wanita kita panggil aja si Gelis, dan yang pria kita panggil aja si Ujang. Biar gak belepotan manggilnya. Hihi. Di mana si Gelis ini merupakan seorang dokter, dan si Ujang merupakan seorang komandan tentara yang sedang mengejar cintanya si Gelis. Namun nampaknya si Gelis sangat cuek terhadap si Ujang. 感觉山上的树少了。未来不还没了，是当下。 Dan di tengah sedang asik mengobrol, di sini si Ujang kemasukan seekor ular di dalam bajunya, di mana ia mengira bahwa tangannya si Gelis yang menggelitik tubuhnya. Si Ujang pun hampir dipatuk oleh ular tersebut, dan beruntungnya sang pawang ular yang bernama Museng datang dan menolong dengan sigap menangkap ular tersebut. Di mana si Museng ini sedang berjualan seekor ular yang tidak ada perahnya untuk obat herbal. Namun di sini si Ujang bukan yang ngucapin hatur nuhun bro. Ia malah menuduh Museng bahwa ia melepaskan ular itu seakan-akan ingin disebut pahlawan. Sehingga mereka yang melihatnya pada membeli ular-ular yang dijualnya. Namun nyatanya ia membantah, dan ular yang hampir mematuk si Ujang memang ular berbisa. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba saja kereta yang ditumpangi oleh mereka berhenti dan ngerem mendadak begitu saja. Sontak saja hal itu membuat mereka panik. Kemudian seorang wanita melihat keluar jendela dan memastikan apa yang terjadi di atas gerbong kereta itu. Dan tiba-tiba, nih film banyak tiba-tibanya ya. Bikin memang ngerewas saja dan ingin melompat dari pohon toge. Baca. Karena hal itu semua orang pun nampak panik dan ketakutan. Dan tak lama kemudian tiba-tiba mereka dikejutkan lagi dengan munculnya segerombolan ular masuk ke dalam kereta dan langsung menyerang semua penumpang yang ada di sana. Di tengah kewaspadaan, Museng yang merupakan sang pawang ular, ia melihat bawang putih dan lalu menyarankan penumpang lainnya untuk mengunyah bawang putih itu dan memuntahkannya lagi. Sebab bawang putih tersebut bisa mengusir para ular yang akan menyerang mereka. Dan benar saja, akhirnya semua ular itu pun pergi dari mereka. Namun di sini si Ujang masih kekeh dan noyot, terus menuduh Museng bahwa dialah yang melakukan semua ini. Tapi untungnya si Gelis melerai mereka berdua, agar tidak jadi jambak-jambakan. Hihi. Dan ternyata si Museng ini merupakan sahabatnya si Gelis dulu ketika waktu kecil. Setelah itu kemudian tiba-tiba saja terdengar suara dari pintu dengan menggedor-gedor sangat keras. Anjing! Ya, ternyata muncullah seekor ular raksasa berkepala dua yang sangat gede sekali.
Di sini ular itu pun langsung mencapluk salah satu dari penumpang. Sehingga para penumpang yang masih selamat pun langsung menjerit seedan-edannya karena takut melihat ular raksasa itu. Maka dari itu mereka pun langsung berlarian pergi ke gerbong depan untuk menyelamatkan diri. Namun ular gede itu terus mengejar dan menggedor pintu lagi sampai hancur. Di tengah kepanikan, Museng berinisiatif untuk menyemprot ular itu dengan air dicampur serbuk Bilgar. Namun sayangnya air itu keburu habis, sehingga mereka pun langsung pergi ke atap gerbong. Dan tentu saja ular itu terus mengejar mereka. Di sini Museng berniat dan menyarankan penumpang lain untuk kabur ke kampung halamannya, karena kebetulan kampungnya Museng tidak jauh dari sana. Dan kemudian ketika di tengah perjalanan mereka menumpuk jerami dan lalu membakarnya, sehingga ular raksasa itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan inilah King of Snake. Singkat cerita, esok pun tiba. Terlihat akhirnya mereka pun sampai di kampungnya Museng. Di sini Museng dibuat terkejut ketika ia melihat kampungnya itu banyak mayat berserakan di mana-mana. Yang ternyata kampungnya itu diserang juga oleh kawanan ular berbisa. Namun ada beberapa warga yang selamat dari tragedi itu. Mereka yang selamat tinggal di sebuah kuil, di mana ternyata di sana para warga juga banyak yang terluka parah akibat serangan kawanan ular tersebut. 陆少就是村里的村民。你回来了，爹，怎么回事？那是见人就咬啊！休息几天。 Di sini ayah si Gelis memberitahukan obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan luka racun dari ular berbisa, yaitu bunga ular atau anggrek merah darah. Namun sayangnya bunga ular tersebut tidak bisa didapatkan dengan mudah, di mana letaknya itu berada di gunung rajanya ular, yang tentunya jika pergi ke sana maka nyawalah jadi taruhannya. Dan terdengar cerita juga bahwa dulu pernah ada sekelompok pemburu profesional pergi ke sana untuk mendapatkan bunga ular itu. Namun sampai sekarang tak ada satu orang pun yang kembali dengan selamat. Namun hal itu tidak jadi masalah buat Museng. Ia tetap ingin pergi ke sana demi menyelamatkan para warga yang terluka. Dan disusul dengan si Gelis dan yang lainnya untuk ikut. Lalu seorang wanita yang merupakan bibinya Museng juga ikut serta untuk ikut ke sana. Karena dialah yang memahami tentang pegunungan. Dan pada akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi ke gunung tersebut. Selanjutnya mereka pun sampai di sebuah sungai dan menaiki rakit. Namun di sini si Ujang melakukan hal tidak senonoh, yaitu ngompol sembarangan. Akibat ulahnya itu, si jaluknya pun harus digigit oleh seekor ikan ganas, sehingga membuat dirinya tercebur ke dalam sungai. Dan tentunya semua orang pun dibuat panik. Dan tiba-tiba, ular raksasa itu muncul kembali dan mencapluk salah satu anak buahnya si Ujang. Situasi pun semakin panik, di mana di sini ular tersebut melintasi ke bawah salah satu rakit yang mereka tumpangi. Dan tentunya salah satu dari mereka menusuk-nusuk ular tersebut yang berada di bawah rakit. Namun sayangnya ia malah merusak tali dari rakitnya itu. Sehingga rakit itu pun menjadi hancur berantakan dan mereka pun harus tercebur. Setelah mereka naik ke rakit yang satunya, ular itu kembali mendekati mereka. Sehingga si Ujang berniat untuk melemparkan bom kepada ular itu. Namun naas, bom itu malah terjatuh di atas rakit karena tangan si Ujang mengenai anak buahnya. Hingga akhirnya, dan pada akhirnya mereka pun berhasil selamat dan berenang ke pinggir sungai. Selanjutnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini si Ujang mulai berulah lagi, di mana si Ujang kembali ngumpul sembarangan di dalam semak-semak. Tak lama kemudian muncul seekor ular yang langsung mematuk bokongnya si Ujang. Lalu, ular itu pun langsung ditembak oleh anak buahnya si Ujang yang baru sampai di sana. Setelahnya, Museng kemudian mengobati luka si Ujang untuk mengeluarkan racunnya. Kemudian perjalanan mereka kembali dilanjutkan. Di sini seorang pria yang berkacamata terkena tetesan darah dari atas. Kita sebut aja si Ucok.
yang ternyata di atas mereka banyak sekali mayat yang terlihat diselimuti ramat lancah. Di sini si Bibi menyarankan mereka untuk tenang dan tidak mengganggu mereka. Namun salah satu mayat itu terjatuh ke tanah dan keluarlah segerombolan laba-laba beracun dari mulut mayat itu yang langsung mengeroyok mereka. Yang pada akhirnya salah satu dari mereka harus menjadi korban pengeroyokan laba-laba beracun itu. Beraninya keroyokan. Coba kalau 1 lawan 1. Berani gak? Selanjutnya mereka pun tiba di sebuah rumah kosong. Yang terlihat di sana banyak sekali patung ular. Yang mungkin tempat itu dijadikan pemujaan oleh warga di sana. Kemudian si Gelis tiba-tiba saja merasa mual dan pusing. Karena diakibatkan terkena sengatan laba-laba tadi. Sehingga dirinya disarankan si Bibi untuk berendam di dalam bak air hangat serta dicampur ramuan. Agar racunnya itu tidak menjalar. Sementara yang lain beristirahat di ruangan lainnya. Namun tiba-tiba saja ada seseorang dari luar yang mengintip si Gelis ketika bubulucun secara terus-menerus. Dan tak lama kemudian tiba-tiba seekor ular masuk ke dalam tempat si Gelis berendam. Sontak saja hal itu membuat si Gelis menjerit pelan-pelan. Dan tentunya Museng langsung melihat keadaan si Gelis dan secara tidak sengaja tubuhnya itu terlihat oleh Museng. Alah siama. Museng pun langsung mengeluarkan ular tersebut. Namun di sini si Ujang yang baru saja datang langsung murang-bareng dan terlihat depresi bahwa Museng telah dapat kesempatan melihat tubuhnya si Gelis. Tuhan, aku yang ngincer si Gelis selama bertahun-tahun tidak pernah melihat tubuhnya. Sedangkan si kutu kupret yang baru saja berjumpa sudah melihat semuanya. Oh Tuhan, kenapa aku dilahirkan seperti ini? Setelahnya mereka pun keluar. Namun di sini si Gelis meminta Museng untuk menemaninya karena takut. 没想到你还是小时候的样。尤其是进了蛇王谷之后，真正需要我的。 Setelah mereka mengobrol cukup panjang, akhirnya Museng memutuskan keluar dan si Gelis pun hendak memakai bajunya lagi. Namun ketika Museng tiba di luar, tiba-tiba si Ujang langsung menyerangnya karena kehe. Namun di sini Museng berhasil menghindar dan merasa dirinya tidak bersalah. Dan hal yang tak terduga pun terjadi. Rupanya seseorang yang mengintip si Gelis tadi masih ada di situ dan meneror semua temannya yang ada di dalam. Sehingga si Gelis pun diculik oleh seseorang misterius itu. Lalu Museng pun melihat keadaan mereka serta melihat kondisi si Gelis yang ternyata sudah menghilang. Kemudian Museng melihat ruang bawah tanah yang ditutup. Sehingga ia pun masuk ke dalam ruang bawah tanah itu untuk mencari si Gelis. Setelah tiba di sana, Museng kemudian menemukan sebuah peti dan ia pun mencoba membuka peti tersebut. Namun tiba-tiba saja ia ditodong oleh manusia kerdil dari belakang. Kita sebut aja si Kasep. Namun tak lama kemudian si Ujang datang dan menodong balik si Kasep. Sehingga Museng pun langsung membuka peti itu. Yang ternyata di dalam peti itu adalah si Gelis. Setelahnya mereka pun mengobrol-ngobrol. Yang ternyata si Kasep ini sangat tertarik kepada si Gelis. Dan yang memasukkan ular ke dalam bak mandi si Gelis tadi ternyata ulahnya si Kasep. Di sini ternyata si Kasep mengetahui jalan masuk untuk mendapatkan bunga ular yang selama ini mereka cari. Kemudian si Kasep mau mengantarkan mereka ke tempat bunga ular tersebut. Namun dengan syarat, si Gelis jadi jaminannya. Di sini si Gelis pun dengan terpaksa harus ungek agar si Kasep mau memandu mereka ke tempat bunga ular itu. Singkat cerita esok pun tiba. Terlihat mereka mulai melanjutkan perjalanannya dengan dipandu oleh si Kasep. Setelah sampai di pintu goa, si Kasep kemudian memberitahukan jalan masuknya. Dan setelah di dalam, ternyata mereka harus melewati jembatan yang terlihat sudah rapuh. Ya mau gimana lagi, karena hanya itu jalan satu-satunya. Di sini si Kasep mencoba menyeberang duluan tanpa rasa takut ragrag sedikit pun. Kemudian disusul oleh si Bibi dan si Ucok untuk menyeberang yang sempat terjadi ragrag sedikit lagi. Dan disusul yang lainnya. Namun ternyata kedua anak buah si Ujang tidak sempat menyeberang karena menahan jembatan itu yang hampir sedikit lagi putus. Dan kedua anak buah si Ujang pun harus meregang nyawa karena dikeroyok oleh komplotan lalai badot.
Singkat cerita, mereka yang masih selamat pun tiba di sebuah terowongan yang terdapat 2 jalur, di mana mereka di sini membagi 2 kelompok untuk memasuki masing-masing jalur. Museng, si Gelis, si Ujang, dan orang kaya bertugas untuk memasuki jalur kanan. Sementara si Kasep, si Bibi, si Ucok, dan yang lainnya bertugas untuk masuk ke jalur kiri. 我跟你走。你们切记小心。 Singkat cerita, ternyata kelompok Museng tiba duluan di tempat bunga ular itu. Namun, letaknya bunga itu terlihat berada di tebing, di mana di bawahnya itu terdapat jurang dalam yang menjadi sarangnya para ular. Sehingga Museng pun harus berhati-hati mengambil bunga ular tersebut. Sementara kelompok si Bibi malah ke tempat sarangnya ular raksasa berkepala 2. Dan hal itu ternyata sengaja dilakukan oleh si Kasep untuk menjebak mereka berdua. Sehingga di sini si Bibi harus meregang nyawa karena dililit oleh hutang. Dililit oleh raksasa ular tersebut. Sementara si Ucok dan yang satunya lagi masih merasa shock karena bibinya telah tiada. Kembali ke Museng. Di sini ia berhasil melompati jurang dan memanjat tebing tersebut dan memetik beberapa bunga ular itu. Namun tiba-tiba saja si Kasep datang dan merebut pistol si Ujang, serta mengancam Museng untuk memetik semua bunga ular yang ada di sana. Di mana ketika semua bunga ular dipetik, maka ular raksasa berkepala 2 itu akan mengejar sampai ke kampungnya. Dan tentunya dengan terpaksa Museng pun memetik semua bunga ular itu, lalu melemparkannya ke si Kasep. Kemudian orang kaya itu membujuk si Kasep agar dirinya diberi beberapa tangkai dari bunga ular tersebut. Namun si Kasep malah menembak si orang kaya itu. Dan tiba-tiba, mamam takunyuk. Si Kasep pun harus dicapluk oleh raksasa itu, sehingga semua bunga ular yang ada di tas itu terlempar ke tepi jurang. Kemudian si orang kaya itu yang terluka akibat tembakan ingin mengambilnya. Yang sayangnya ia malah terpeleset dan tentunya ia pun langsung jatuh ke jurang dan menjadi bulan-bulanan komplotan para ular. Yang pada akhirnya Musenglah yang berhasil mengambil bunga ular itu. Setelahnya mereka pun pergi dari tempat itu. Namun ternyata ular raksasa itu mengejar mereka. Dan tiba-tiba saja di sini si Ujang mulai pasrah karena tidak kuat lagi untuk berlari. Sehingga dirinya memutuskan untuk bunuh diri menggunakan bom terakhir yang dimilikinya, serta ingin membunuh ular raksasa itu juga. Museng dan si Gelis pun mencegah perbuatan apa yang ingin si Ujang lakukan. Namun si Ujang tetap pasrah. Yang ternyata ular raksasa itu tidak mati oleh bomnya si Ujang. Kemudian Ucok dan temannya datang untuk mempogem ular raksasa itu. Namun malah mereka yang terkapar, sehingga Ucok harus terlempar. Sementara temannya langsung innalillahi di tempat. Tak cukup sampai di situ, ular raksasa itu kembali mengejar Museng. Namun pada akhirnya Museng berhasil mengecoh ular raksasa itu. Dan ia pun langsung memotong kepala ular raksasa tersebut hingga modar. Dan pada akhirnya yang berhasil selamat hanya 3 orang saja, yaitu Museng, si Gelis, dan si Ucok. Di akhir film diperlihatkan Museng dan si Gelis sedang melihat para warga yang telah sembuh dari lukanya menanam pohon-pohon, agar tidak terjadi lagi dan mencegah teror-teror dari hewan buas-buas ke depannya. Dan film pun tamat. Oke bro, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Seberapapun, segede, seserem, seberingas, sebahaya, sematil, sehoror, sebesar apapun monsternya, tetap aja pemeran utama selalu selamat. Udah gitu aja. Hihi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.